Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan klasifikasi protozoa. Nah, pada gambar yang ada di slide, adik-adik bisa melihat bahwa pada gambar itu terdapat lengan anak kecil, di mana pada lengan tersebut terdapat lebam atau bintil-bintil merah. Nah, bintil-bintil merah ini merupakan salah satu tanda dari penyakit malaria. Penyakit malaria itu sendiri disebabkan oleh infeksi dari nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk Aedes aegypti yang berjenis kelamin betina itu dapat membawa virus yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah atau biasa kita kenal dengan sebutan penyakit malaria. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah siswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri umum dan klasifikasi protista mirip hewan atau protozoa. Nah, ciri-ciri umum protista mirip hewan atau protozoa yang pertama itu uniseluler, artinya bahwa protozoa itu hanya satu sel. Kemudian, ciri yang kedua yaitu eukariotik, artinya bahwa protozoa itu tidak memiliki inti sel atau nukleus. Kemudian, protozoa itu bersifat heterotrof, artinya bahwa protozoa tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, sama dengan manusia. Manusia itu juga bersifat heterotrof, di mana manusia juga tidak bisa membuat makanan sendiri. Begitu juga dengan protozoa. Ia juga tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga ia bersifat heterotrof. Kemudian, untuk habitatnya, protozoa itu cenderung atau bahkan memang tinggal di tempat yang lembab atau di tempat-tempat yang basah, seperti di rawa, di sungai, atau bahkan di laut. Di got itu juga bisa. Kemudian, protozoa itu ada yang sebagai zooplankton dan ada juga yang sebagai parasit. Nah, untuk alat geraknya sendiri, protozoa itu ada yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia, ada yang bergerak dengan bulu getar, silia, dan ada juga yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Nah, untuk sistem reproduksinya sendiri, protozoa itu dengan cara vegetatif. Nah, selain ciri-ciri di atas, protozoa ternyata itu juga bisa membentuk suatu kista. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, klasifikasi protozoa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rhizopoda, yang kedua ada ciliata, yang ketiga flagellata, dan yang keempat sporozoa. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa pembagian atau klasifikasi dari protozoa ini didasarkan pada alat gerak yang dimiliki. Nah, untuk klasifikasi yang pertama yaitu rhizopoda. Rhizopoda itu bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Nah, sesuai dengan namanya yaitu kaki semu, di mana alat gerak dari rhizopoda ini tidak terlihat nyata atau semu gitu. Sehingga biasanya untuk rhizopoda ini bentuknya biasanya berubah-ubah, tergantung ke arah mana dia bergerak. Nah, selain digunakan untuk bergerak, kaki semu pada rhizopoda ini juga bisa digunakan untuk menangkap makanan. Kemudian, untuk klasifikasi yang kedua itu ada ciliata. Nah, ciliata ini bergerak dengan menggunakan bulu getar atau dengan silia. Nah, adik-adik bisa melihat ya pada gambar itu dari sekujur tubuh hewan silia itu semuanya terdapat bulu getar. Nah, bulu getar inilah yang digunakan untuk berjalan. Kemudian, klasifikasi yang ketiga yaitu flagellata. Nah, untuk flagellata itu bergerak dengan menggunakan bulu cambuk. Ini adik-adik bisa melihat dengan jelas bahwa pada bagian belakang hewan flagellata itu terdapat cambuk atau flagel ya, yang digunakan untuk bergerak. Nah, untuk klasifikasi yang terakhir yaitu sporozoa. Berbeda dengan 3 klasifikasi sebelumnya, yang mana 3 klasifikasi sebelumnya itu lebih cenderung pada alat gerak, sedangkan kalau sporozoa ini lebih kepada
struktur tubuhnya. Dimana kalau sporozoa itu tubuhnya itu merupakan kumpulan-kumpulan dari tropozoid yang memanjang. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, ternyata itu berhubungan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil arti atau bisa kita ambil makna bahwa sebelum adanya ilmu biologi, sebelum kita mengenal apa itu sains, ternyata Allah telah lebih dulu mengenalkan kita akan protozoa, akan protista lewat ayat ini, di mana di situ disebutkan bahwa Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, nyamuk itu adalah hewan yang termasuk kecil atau yang lebih kecil dari itu. Hewan yang lebih kecil dari nyamuk itu banyak. Salah satunya yaitu protozoa, seperti itu. Nah, alhamdulillah materi yang kita pelajari hari ini telah selesai. Apakah dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan pada ini saja ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.